Ramadan kita. Nah, ini hikmahnya ya. Nah, kemudian syarat wajibnya. Nah, syarat wajib zakat fitrah atau zakatul fitri. Yang pertama adalah Islam. Jadi pelakunya atau orang yang membayar zakat itu statusnya adalah seorang muslim. Ya, ini jelas ya, karena ibadah dalam Islam itu yang wajib melakukan adalah seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah masih diberi kehidupan hingga matahari terbenam pada akhir Ramadan. Maksudnya mendapati akhir Ramadan. Jadi diberi kehidupan hingga matahari terbenam pada akhir Ramadan. Maknanya adalah ketika ada orang meninggal, Nah, meninggalnya itu pada malam Idul Fitri, ya, pas waktu sholat Isya misalnya. Maka orang tersebut wajib dizakati fitri oleh keluarganya. Nah, seperti itu. Atau ada bayi lahir, ya, bayi yang lahir di akhir bulan Ramadan. Ya, misalnya di hari terakhir Ramadan sore, ya, waktu asar ada bayi lahir. Nah, maka orang tuanya atau walinya itu wajib membayarkan zakat fitrah untuk si bayi ini. Nah, intinya adalah mendapati sebagian waktu dari bulan Ramadan dan sebagian waktu dari bulan Syawal, ya, atau Idul Fitri, maka dia diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Kalau hanya mendapati salah satunya, misalnya ada orang meninggal di hari terakhir bulan Ramadan, maka dia tidak diwajibkan membayar zakat fitrah karena tidak mendapati bulan Syawal atau Idul Fitri. Ya, kecuali kalau meninggalnya itu pada malam hari Idul Fitri, nah, maka dia diwajibkan untuk bayar zakat fitrah. Kemudian yang ketiga, syarat wajibnya adalah memiliki kemudahan dan kesanggupan atau memiliki makanan pokok yang melebihi dari kebutuhannya dan keluarganya pada hari tersebut. Maksudnya pada hari raya itu atau pada malam harinya. Jadi sudah memiliki kelebihan dari kebutuhannya untuk keluarganya. Nah, maka ketika sudah memenuhi 3 syarat ini, seseorang wajib membayar zakat fitrah atau zakatul fitri. Nah, kemudian jenis zakat yang dibayarkan, nah, itu berupa apa? Nah, ini adalah zakat fitrah, ini adalah sebuah ibadah yang pembayaran berupa barang. Jadi penunaian zakat fitrah ini telah ditentukan oleh syariat. Nah, dalam hadis ya disebutkan bahwa jenis zakat yang ditunaikan itu berbentuk makanan. Nah, di antara hadisnya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, farodo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an min tamrin au so'an min syairin. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitri sebesar 1 sok kurma atau syair. Nah, jadi di sini berupa makanan. Kemudian hadis yang lain adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yaqulu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata, kunna nukhriju zakatal fitri so'an min to'amin. Kami mengeluarkan zakat fitrah atau zakatul fitri sebanyak 1 sok makanan. Au so'an min syairin atau 1 sok syair. Au so'an min tamrin atau 1 sok kurma. Au so'an min akitin atau 1 sok akit atau keju. Au so'an min zabibin atau 1 sok zabib atau kismis. Nah, berdasarkan hadis-hadis di atas, maka para ulama sepakat bahwa jenis makanan yang wajib ditunaikan untuk zakatul fitri itu adalah ada 4 jenis tadi ya. Ada tamer, kurma, kemudian syair, gandum, ada zabib, kismis, dan akid, yaitu keju. Ya, berdasarkan hadis-hadis di atas. Nah, kemudian pertanyaannya adalah jika jenis makanan-makanan ini tidak ditemukan pada saat ini, apa yang harus dilakukan?
Maka di sini para ulama sepakat bahwa jika keempat jenis makanan tersebut tidak ditemukan ya dalam suatu wilayah, misalnya di negara kita, maka bisa digantikan dengan makanan pokok wilayah setempat atau qutul balad. Ya, contohnya kalau di negara kita adalah beras, ya. Karena tidak ada 4 jenis makanan tadi di negara kita, maka kita memakainya pakai beras. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis ya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, faradun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri 'ala dzakari wal unta wal hurri wal mamluki so'an min tamrin aw so'an min sya'irin fa'adalan nasu bihi nisfa so'in min burrin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakatul fitri bagi setiap laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun budak, 1 sok dari kurma atau 1 sok dari gandum. Ya, 1 sok dari kurma atau 1 sok dari gandum. Kemudian orang-orang menyamakannya dengan 1,5 sok dengan menyamakannya dengan 1/2 sok untuk biji gandum. Nah, berdasarkan hadis-hadis di atas, maka para ulama sepakat bahwa bentuk zakatul fitri itu tidak boleh dibayarkan selain berupa makanan pokok. Ya. Jadi nggak boleh membayar zakat fitrah selain dengan makanan pokok. Nah, misalnya kita zakat fitrahnya pakai kerupuk misalnya, ya 1 pak ya, atau makanan lain ya. Jajanan lain misalnya kerupuk ya atau kuaci atau apalah gitu ya, meskipun dalam jumlah yang sangat banyak maka tidak diperbolehkan ya, karena para ulama sepakat bahwa zakatul fitri atau zakat fitrah itu dibayarkan berupa makanan pokok atau bahan makanan pokok ya. Tidak boleh memakai selain itu. Baik. Nah, kemudian ukurannya berapa? Ya, ini pertanyaan yang sering muncul di masyarakat kita. Nah, ukuran untuk zakatul fitri atau zakat fitrah, ya kalau dalam hadis tadi di atas disebutkan adalah 1 sok. Nah, ini kalau kita konversi ke ukuran berat, nah itu berapa? Nah, pada umumnya di Indonesia, berat 1 sok ya itu dibagikan menjadi 2,5 kg. Nah, pembakuan 2,5 kg ini barangkali untuk mencari angka tengah-tengah antara pendapat yang menyatakan 1 sok adalah 2,75 kg dengan 1 sok sama dengan di bawah 2,5 kg. Jadi sebagian ada yang mengatakan bahwa 1 sok itu adalah 2,75 kg. Ada yang mengatakan 1 sok adalah di bawah 2,5 kg. Maka untuk mencari angka tengah dari dua angka ini, maka diambil angka 2,5 kg. Nah, ini untuk ukuran beratnya. Minimal 2,5 kg. Nah, selain ukuran tadi, selain ukuran 2,5 kg, ya, maka di Saudi atau di Darul Ifta di Saudi ya, di Komite Fatwa Arab Saudi itu mengeluarkan sebuah fatwa bahwa 1 sok itu sama dengan 2 kg. Sama dengan 2 kg. Karena dalam hal ini memang ada perbedaan di antara ulama dalam mengkonversi 1 sok ini. Nah, ada sebagian yang mengatakan 3 kg. Ada yang mengatakan tadi 2,5 kg yang biasa berlaku di masyarakat kita. Tapi ada juga ya di MUI-nya Arab Saudi ya, atau Komite Fatwa di Arab Saudi pernah mengeluarkan sebuah fatwa bahwa 1 sok itu sama dengan 3 kg. Ini sama dengan apa yang disampaikan oleh MUI Jawa Timur ya, yang pernah menghimbau masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah sebesar 2 kg beras.
Nah, ini dalam rangka untuk ikhtiyat ya, untuk kehati-hatian. Nah, intinya dalam masalah ini itu ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan 2,5 kilogram, ada yang mengatakan juga 3 kilogram. Ya. Intinya adalah bahwa zakat fitrah ini semakin banyak itu semakin afdol. Ya, ya, ukuran 2,5 kilogram. 3 kilogram itu kan batas minimalnya. Nah, kalau dilebihkan bagaimana? Ya boleh banget ya dilebihkan. Ya, karena ini batas minimal. Kemudian kalau kita bawa ke ukuran liter, ya ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili. Beliau menyampaikan bahwa satu sok itu adalah sama dengan 2,75 liter. Nah, ini kalau ukurannya pakai liter. Satu sok itu sama dengan 2,75 liter. Nah, ini menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Nah, ini ya. Jadi ada banyak varian ya dalam mengkonversi ini. Ini ada juga pendapat lain. Misalnya dari Kiai Maksum Kuaron Jombang ya, beliau menyatakan bahwa satu sok itu sama dengan 3,145 liter. Ini banyak perbedaan mengenai ukuran berat zakat fitrah ini. Nah, kemudian pertanyaan adalah, bolehkah membayar zakat fitrah ini dibayar dengan berupa uang? Ya, kalau tadi kan bahan makanan ya, bolehkah dibayar dengan uang atau dengan nilainya? Nah, di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada 3 pendapat ya yang ingin saya sampaikan. Pendapat yang pertama menyebutkan bahwa zakat fitrah ya ini disampaikan oleh mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali dan Dzahiri. Mereka mengatakan bahwa zakatul fitri itu harus dikeluarkan sebagaimana aslinya, yaitu dalam bentuk makanan pokok yang masih mentah. Nah, bila diberikan dalam bentuk uang yang senilai, maka dalam pandangan mereka zakat itu belum sah ditunaikan. Jadi menurut pendapat yang pertama ini, mayoritas ulama ya, ini mengatakan bahwa zakat fitrah itu ya harus dibayarkan dengan bahan makanan pokok, tidak boleh dibayar dalam bentuk nilainya atau uang, dalam bentuk uang. Nah, bahkan Imam Ahmad memandang bahwa hal itu maksudnya adalah membayar zakat dalam bentuk uang itu menyalahi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, suatu ketika pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad tentang masalah ini, yaitu bolehkah zakatul fitri diganti dengan uang? Maka beliau menjawab, aku khawatir zakatnya belum ditunaikan lantaran menyalahi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini jawaban Imam Ahmad terkait dengan zakatul fitri dengan uang. Ya, beliau menyampaikan, aku khawatir zakatnya belum ditunaikan lantaran menyalahi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang yang bertanya tadi penasaran dan balik bertanya lagi. Orang-orang bilang bahwa Umar bin Abdul Aziz membolehkan membayar zakatul fitri dengan uang yang senilai. Kemudian Imam Ahmad menjawab, apakah mereka meninggalkan perkataan Rasulullah dan mengambil perkataan si fulan? Ya, kemudian Imam Ahmad membacakan hadis Ibnu Umar di atas ya tentang zakatul fitri. Nah, setelah itu beliau membaca ayat dalam surat An-Nisa ayat 59. Atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Nah, ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa zakat fitrah tidak boleh dibayarkan dengan uang. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa boleh membayar zakat dengan uang. Ya, boleh membayar zakat fitrah dengan uang. Ini menurut mazhab Hanafi berpendapat bahwa dibolehkan membayar zakatul fitri dengan uang yang senilai
dengan bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Nah, pendapat ini disandarkan kepada sebagian ulama salaf seperti Abu Thawr, Umar bin Abdul Aziz, Al-Hasan Al-Basri, Abu Ishaq, dan Atta. Ya, mereka ini dari kalangan mazhab Hanafi membolehkan membayar zakatul fitri dengan uang yang senilai dengan bahan makanan pokok yang dibayarkan. Nah, bahkan Abu Yusuf, salah satu ulama dalam mazhab Hanafi, menyampaikan, saya lebih senang berzakatul fitri dengan uang daripada dengan bahan makanan. Karena yang demikian itu lebih tepat mengenai kebutuhan orang miskin. Nah, ini pendapat yang kedua disampaikan oleh mazhab Hanafi. Nah, kemudian ada mazhab pertengahan, pendapat pertengahan. Ya, seorang ulama kontemporer, yaitu Syekh Muhammad Shaltut, di dalam kitab fatwanya menyatakan, yang saya anggap baik dan saya laksanakan adalah bila saya berada di desa, saya keluarkan bahan makanan seperti kurma, kismis, gandum, dan sebagainya. Tapi jika saya di kota, maka saya keluarkan uang atau nilainya. Nah, ini pendapat pertengahan dari Syekh Mahmud Shaltut, ya, yang mana beliau menyampaikan bahwa yang saya anggap baik dan saya laksanakan adalah kalau saya di desa itu saya keluarkan dalam bentuk makanan seperti kurma, kismis, gandum, dan lainnya. Tapi kalau saya di kota, maka saya keluarkan dalam bentuk uang atau nilainya. Nah, ini pendapat pertengahan. Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang perlu kami sampaikan di sini adalah bahwa jika zakat fitrah itu dibayarkan berupa uang, maka ukuran atau nominalnya itu mengikuti standar ukuran dalam mazhab Hanafi. Sekali lagi, jika zakat fitrah itu dibayarkan berupa uang, maka ukuran atau nominalnya mengikuti standar ukuran dalam mazhab Hanafi. Kenapa? Karena yang membolehkan zakat fitrah dengan uang adalah mazhab Hanafi. Ya, maka ketika ada orang membayarkan zakat fitrah berupa uang, maka ngikutnya adalah standar ukuran dalam mazhab Hanafi. Berapa ukuran berat zakatul fitri dalam mazhab Hanafi? Beratnya adalah 3,8 kg. Nah, maka jika zakatul fitri atau zakat fitrah ini dibayarkan berupa uang, maka senilai 3,8 kg juga. Yang perlu kami sampaikan juga di sini adalah bahwa yang dimaksud dengan membayar zakat fitrah dengan uang di sini adalah dikasihkan, diserahkan kepada fakir miskin itu berupa uang, bukan berupa bahan makanan. Nah, sementara yang berlaku, yang biasa dipraktekkan di masyarakat kita adalah biasanya orang membayar zakat ketika melalui panitia atau kepanitiaan dalam lembaga atau di masjid, itu ngasihnya berupa uang. Tapi kemudian pihak masjid atau panitia atau amil ya itu membelikan beras dengan uang tersebut. Nah, ini artinya ini kalau dalam hal ini praktek yang sering dipakai seperti ini berarti itu bukan zakat fitrah dengan uang, tapi nitip ya ke panitia zakat ya, nitip uang untuk dibelikan beras yang mana beras nanti akan diberikan kepada fakir miskin atau orang yang berhak menerima zakat fitrah. Nah, ini. Jadi yang dimaksud mazhab Hanafi di sini dibolehkan membayar zakat fitrah dengan uang itu adalah uang itu ketika memberikan kepada fakir miskin itu diberikan dalam bentuk uang. Nah, dalam bentuk uang. Nah, sementara yang kalau yang dipraktekkan di masyarakat kita ada orang, bayar zakat fitrah, yang ngasih uang 35.000 misalnya kepada panitia. Nah, kemudian panitia membelikan beras dengan uang tersebut.
Nah, ini namanya bukan zakat fitrah dengan uang. Ini namanya zakat fitrah dengan beras. Hanya saja orang yang bayar zakat fitrah itu nitip, ya, nitip ke panitia untuk dibelikan beras. Nah, ini untuk meluruskan saja ya apa yang biasa kita praktekkan di masyarakat kita. Nah, sekali lagi, kalau kita ingin membayar zakat fitrah berupa uang, yang itu uang itu nanti diberikan kepada fakir miskin, maka nominalnya mengikuti standar zakat fitrah dalam mazhab Hanafi yaitu 3,8 kg. Ya, 3,8 kg. Nah, ini terkait dengan zakat fitrah. Zakat yang dibayarkan. Nah, kemudian yang perlu kami sampaikan adalah terkait dengan waktu pembayaran. Waktu pembayaran zakat fitrah, ya, ini saya ambilkan dari salah satu kitab ya yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani atau Syekh Nawawi Al-Jawi dalam kitabnya Tausyih ala Ibni Abi Qasim. Beliau menyampaikan bahwa waktu pembayaran zakat fitrah itu ada 5. Wali zakatil fitrati khamsatu awqatin. Ada 5 waktu untuk bayar zakat fitrah. Ada 5 macam ya waktu pembayaran zakat fitrah. Yang pertama adalah waktu jawaz, waktu boleh. Ya, yang pertama waktu boleh atau waktu jawaz, yaitu terhitung sejak awal Ramadan. Nah, itu sudah mulai dibolehkan membayar zakat fitrah sejak awal Ramadan dulu, tanggal 1 Ramadan. Ya. Sebelum awal Ramadan tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua adalah waktu wujubin atau waktu wajib. Kapan itu? Yaitu ketika seseorang mendapati Ramadan dan sebagian bulan Syawal meskipun hanya sesaat. Ya. Dan yang ketiga adalah waktu nadbin atau waktu yang dianjurkan. Ya, kapan itu? Yaitu sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ya, kemudian yang keempat adalah waktu karohah atau waktu makruh, ya, yaitu membayar zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri. Ya, kemudian yang kelima adalah waktu haram. Ya, yaitu pembayaran zakat fitrah setelah hari raya Idul Fitri, dan zakat fitrah dalam hal ini dinamakan atau dianggap sebagai qodok. Ya, qodok zakat fitrah ketika dibayarkan setelah hari raya Idul Fitri. Nah, ini 3 macam waktu pembayaran zakat fitrah. Nah, kemudian ya, waktu haram membayar zakat fitrah ya tadi ya, waktu haram ya. Waktu haram membayar zakat fitrah itu adalah setelah hari raya Id. Karena sungguh haram menunda pembayaran zakat fitrah. Status pembayaran setelah hari raya Idul Fitri itu adalah mengkodok. Ya, karena sudah lewat waktunya, bukan ada. Ya, karena sudah melewati batas waktunya. Maka bagi Bapak Ibu yang belum membayar zakat fitrah sampai saat ini, ya kita segera bayar, ya, jangan sampai melebihi batas waktu yang ditentukan atau setelah hari raya Idul Fitri. Nah, kemudian dari 5 waktu yang tadi saya sebutkan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa batas paling akhir pembayaran zakat fitrah adalah waktu maghrib pada tanggal 1 Syawal. Itu yang paling akhir. Nggak boleh lebih dari itu. Ya, jadi waktu batas paling akhir pembayaran zakat fitrah adalah waktu maghrib pada tanggal 1 Syawal. Maka bagi panitia yang mengelola zakat fitrah di masjid atau di musola, maka batas akhir untuk distribusi zakat fitrah kepada orang yang berhak itu diusahakan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Atau paling mentok, paling akhir, paling maksimal itu adalah pada waktu maghrib pada tanggal 1
Syawal, itu paling mentok, paling akhir. Nah, karena pembayaran zakat setelah waktu itu dianggap sebagai mengkodok zakat fitrah karena sudah melewati batas waktunya. Nah, ini batas akhir pembayaran zakat fitrah. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian distribusi zakat fitrah. Nah, kemana zakat fitrah itu kita bayarkan? Nah, di sini terkait dengan distribusi zakat fitrah ada 3 pendapat dari para ulama. Mayoritas ulama dari 4 madhab itu ya, jumhur ulama itu mengatakan bahwa zakat fitrah itu diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat mal yang disebutkan Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Ya, di situ ada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Ya, yang berhak menerima zakat mal. Maka zakat fitrah disamakan ya, dengan itu, yaitu diberikan kepada 8 golongan tersebut. Ini pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama. Nah, kemudian pendapat yang kedua, ini disampaikan oleh ulama di kalangan madhab Maliki dan juga riwayat dari Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah ya, yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Mereka mengatakan, pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa zakat fitrah itu distribusinya itu khusus untuk fakir dan miskin. Ini menurut madhab Maliki ya, riwayat yaitu riwayat dari Imam Ahmad dan juga yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah ya, mengatakan bahwa zakat fitrah itu ya diberikan secara khusus kepada orang-orang fakir dan miskin. Nah, ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga dari kalangan Syafi'iyah atau dari kalangan ulama madhab Syafi'i mengatakan bahwa zakat fitrah wajib diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Ya, ini mirip dengan pendapat yang pertama. Ya, mirip dengan pendapat yang pertama. Ya, apa yang disampaikan oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i. Nah, ini Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan distribusi zakat fitrah. Nah, ini sudah selesai ternyata. Sudah habis slide-nya. Nah, ini Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah terkait dengan tata cara zakat fitrah. Nah, ini sekali lagi saya sampaikan bahwa zakat fitrah ini bisa menyempurnakan puasa Ramadan kita. Seperti halnya sujud sahwi bisa menyempurnakan pelaksanaan sholat fardu kita ketika kita lupa tidak melakukan salah satu sunnah-sunnah sholat. Maka kalau kita ingin puasa Ramadan kita menjadi puasa yang sempurna, maka mari kita membayar zakat fitrah. Yang paling utama adalah waktunya jangan sampai kita bayarkan setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kita upayakan untuk melaksanakan zakat fitrah ini sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Demikian Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah terkait dengan zakat fitrah. Ya, ini untuk sementara sampai tema ini dulu, sampai zakat fitrah dulu. Barangkali ada hal yang disampaikan dari Bapak Ibu terkait dengan bahasan kita pada sore hari ini. Monggo kami silakan. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Allah kepada Ustadz Hadi yang sudah menyampaikan materi pada hari ini. Sudah saatnya kita masuk ke termin tanya jawab. Barangkali tema ini banyak pertanyaan ya dari Bapak Ibu. Silahkan bisa mengajukan pertanyaan terkait dengan hal yang dibahas tadi. Monggo bisa langsung dengan suara atau di kolom chat juga bisa.
Mungkin saya Pak Arif, ini nyun Oh, nggih. pangunten saya nggih, off kamera ya. Nggih, silakan Pak Erdian. Itu Ustaz, terkait dengan sebaiknya pembayaran dari ngomongnya saya menyerahkan ke panitia itu sebaiknya itu berupa beras atau berupa langsung uang kan gitu. Soalnya mungkin kalau panitia itu menerima mungkin beras kan juga mungkin kesulitan gitu. Jadi seperti kemarin saya sebelum mudik sudah saya sampaikan ke panitia masjid saya berupa uang, terus mungkin mereka juga sudah mengetahui, terus nanti pada waktu diserahkan ke yang berhak menerima, mungkin nanti diwujudkan beras gitu. Mungkin seperti itu Ustaz. Terima kasih. Oke. Langsung saja nggih Pak Arif ya. Saya langsung aja Ustaz. Oke. Terima kasih Pak Erdian. Jadi yang banyak dipraktekkan di masyarakat kita itu memang kita nitip uang ke panitia. Kemudian panitia membelikan beras ya. Kemudian ketika menyerahkan ke fakir miskin itu dalam bentuk beras. Itu umumnya seperti itu di masyarakat kita. Nah, kalau ingin membayarkan berupa uang, itu mungkin sebaiknya kita jelaskan ke panitia. Pak, ini saya bayar zakat fitrah, tapi nanti dikasihkannya ke fakir miskin itu dalam bentuk Dalam bentuk uang, tidak dalam bentuk beras. Nah, ini kalau kita ingin zakat kita itu diberikan berupa uang kepada fakir miskin. Nah, karena kalau kita tidak menjelaskan itu, karena biasanya panitia memahaminya adalah kita nitip uang untuk dibelikan beras. Karena itu yang biasa dipraktekkan di masyarakat kita. Jadi jarang masjid yang saya temui itu membagikan zakat fitrah berupa uang itu jarang. Ya, atau malah tidak ada, belum mendapati saya. Ya, yang sering saya dapati adalah orang-orang tuh nitip uang ke panitia untuk dibelikan beras, kemudian beras itu dibagikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Nah, kecuali kalau kita memang secara khusus ingin zakat kita itu diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk uang, ya kita request kepada panitia ya bahwa kita tolong nanti ini diberikan kepada yang berhak menerimanya dalam bentuk uang, tidak dalam bentuk beras atau bahan makanan pokok. Barangkali seperti itu Pak Herdian. Oh, berarti harus dipesankan ke panitia supaya diserahkan uang gitu. Oke, kecuali kalau jenis yang dikersake berupa uang atau beras ke fakir miskinnya. Oh, saya terserah panitia aja Ustaz ya. Pokoknya yang penting ya. saya nitip uang gitu. Saya nitip uang nanti untuk terkait dengan distribusinya terserah panitia kan gitu. Mungkin panitia sudah punya mekanisme sendiri kan. Itu Ustaz ya. Karena memang yang biasa berlaku di masyarakat kita seperti itu. Jadi panitia itu yang nganggep ini nitip duit ini untuk dibelikan beras ya. Nanti diserahkan ke fakir miskin dalam bentuk beras, tidak dalam bentuk uang. Matur nuwun Ustaz, matur nuwun. Sami-sami. Nah, untuk praktek pemberian zakat fitrah dalam bentuk uang di negara-negara tertentu apa juga sudah lazim juga Ustaz ya itu ya? Ya, ada juga. Bahkan tidak di Indonesia juga ada. Di Indonesia ada, tapi biasanya ini di lembaga-lembaga kayak LAS, kayak rumah zakat barangkali sudah mempraktekkan itu. Ya, mempraktekkan itu. Ya. Tapi memang yang perlu dicatat adalah ketika kita membayarnya itu berupa uang yang nanti diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk uang, itu ngikutnya standar Hanafi tadi. 3,8 kilogram. Iya, bukan 2,5. 2,5 itu standar beras itu. Karena yang membolehkan zakat berupa uang itu adalah mazhab Hanafi. Yang lain itu tidak membolehkan. Nah, berarti kan maknanya adalah kalau kita ingin membayar zakat fitrah dalam bentuk uang, kita ngikutnya adalah standar ukuran dalam mazhab Hanafi, yaitu 3,8 kilogram tadi. Ini biasanya dipraktekkan di
lembaga amil zakat, mungkin itu di LAS atau di Lazis atau di rumah zakat itu kemungkinan besar sudah mempraktekkan ini karena mereka lebih itu kan agak repot mereka. Oke. Iya. Ada lagi Bapak Ibu Kanten, yang mau monggo, ada yang lain. menyampaikan pertanyaan? Halo? Terkait waktu, Ustaz. Ya. Tadi saya lihat di slide-nya itu, biasanya kita bayarnya kan sebelum malam, biasanya malamnya atau hari-hari sebelumnya kita bayarkan ke panitia. Tadi di slide itu kan ada maksimal itu 1 Syawal sebelum maghrib ya. Sebelum maghrib. Sementara yang biasa kita dengar itu kan sebelum sholat Idul Fitri. Betul. Itu tadi pendapat dari siapa tadi? Ya, jadi macamnya banyak ya, macam waktunya. Yang paling afdol itu adalah memang menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri, itu yang paling afdol waktunya, paling afdol. Nah, itu biasanya di masyarakat kita pakai yang itu, jadi maksimal banget itu sebelum pelaksanaan sholat. Nah, mentok-mentoknya kalau ada yang masih belum ada yang bayar, paling lambat banget itu adalah para ulama menyampaikan, jumhur ulama yang menyampaikan paling lambat banget adalah ketika matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri atau ketika waktu maghrib Idul Fitri. Itu paling akhir. Paling akhir. Setelah itu dianggap qadha, ya. Qadha itu mengganti karena sudah lewat waktunya. Jadi batas yang paling akhir ya tadi itu, ketika matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri atau ketika waktu maghrib ya. Nah, kenapa yang masyarakat kita kok seringnya kita pakai sebelum sholat Id? Lah itu sebagai bentuk kehati-hatian ya, jangan sampai molor sampai nanti setelah sholat. Ya, karena kan tujuan dari zakat fitrah itu kan memberikan kebutuhan makanan kepada orang-orang fakir miskin. Artinya adalah kita beri kesempatan mereka untuk memasak berasnya. Ya, nah kita ngasihnya setelah sholat kan, ya mereka kapan masaknya ya, kita bayarkan sebelum itu biar ada kesempatan bagi mereka untuk mengolah apa yang kita berikan itu. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Kalau ada satu kesempatan lagi, kalau tidak ada kita cukupkan. Monggo. Pak Arif nih. Sudah ya, cukup ya ini ya, insya Allah ya. Pak Arif, suara saya terdengar ya ini? Suaranya terdengar, Mas. Ini karena kalau di temanya kan kita ada bahasan tentang sholat Id ya, karena waktunya nggak cukup sepertinya. Oh, karena waktu maghribnya jam 5.30 lebih dikit. Ya, ini sementara sudah 5.20 ini. Berarti untuk tema itu di skip dulu berarti tadi ya? Iya, di skip dulu ya. Semoga nanti sebelum Idul Adha kita bisa bahas itu. Ya, baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang hari ini sudah mendengarkan, menyaksikan kajian kita pada hari ini. Walaupun tidak bertemu secara langsung, tapi alhamdulillah semoga majelis ini merupakan majelis ilmu yang penuh barokah. Ya, kita bisa mengambil manfaat dari kajian hari ini dan kita praktekkan actionnya, terutama bagi kita yang belum membayar, bisa segera membayarkan ke panitia atau diserahkan langsung gitu ya. Terima kasih Ustaz Suhadi yang sudah menyampaikan materinya. Sama-sama. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyaksikan. Saya sebagai pembacara mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita bisa bertemu kembali di kajian IKADI berikutnya. Sekian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukron Pak Arif izin live ya.
Ini ya. Nggih, sami-sami. Pak Herdian, matur suwun sangat. Bu Indah, matur suwun. Ustazah Ulin juga ini ada.